Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bisa dengar Bapak Ibu ya? Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu rekan semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu Pasprov, Inspektur Nasional, ada Bu Rahmi, Bu Elita, Bu Linda. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah, dapat bersilaturahmi di media yang alhamdulillah ini berkat Bu Rahmi ini. Alhamdulillah sehingga kita dapat bertemu di sini. Di sini kita akan sharing, akan diskusi ya penyegaran kembali, kita mengingatkan kembali tentang ini ya Bapak Ibu ya. Ini pengantar computational thinking. Ya, saya tidak memberikan materi lagi, nanti permasalahan-permasalahan Bapak Ibu apa yang menjadi kendala itu nanti kita bahas bersama begitu ya. Jadi ini slide-nya yang kemarin saya bawakan di zona 3 Makassar. Ini slide-nya. Di waktu pembekalan di Makassar kemarin ada ini ya Bapak Ibu, ada tiga tujuan. Awalnya kan 5 tujuan, ini 3 tujuan Bapak Ibu. Ini mungkin jadi memperkenalkan konsep dan keterampilan komputasional kepada guru madrasah. Kemudian mempersiapkan guru madrasah untuk mengintegrasikan pemikiran komputasional ke dalam kurikulum madrasah. Yang ketiga adalah mempersiapkan guru madrasah untuk menerapkan keterampilan berpikir komputasional dalam proses pembelajaran. Ini tidak lagi, nah ini target komputasinya, target kompetensinya ya, untuk Siti. Nah, kegiatannya seperti ini Bapak Ibu, jadi nanti ada 2 JP 120 menit, kemudian ada pengantarnya, nanti ada brainstormingnya gitu ya. Ini kemudian ice breaking-nya, definisi Siti, kemudian dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini diawali dengan sebuah video Once ya. upon a time, business as usual. Nah, ini kita skip aja, kita skip. Was often good enough. No more. Ini, aduh sorry. Ini. Nah, setelah video berlangsung, maka Bapak Ibu menjelaskan tentang ini. Jadi ini ada contoh-contoh, artinya sebenarnya berpikir komputasional, proses atau cara berpikir komputasional itu sudah ada di dalam diri kita, gitu ya. Nanti Bapak Ibu masalah video ini, apa arti video itu, ya. Apa yang ada dalam video itu nanti ada dalam contoh yang ini. Ini contohnya, sorry. Nah ini. Jadi ada namanya wisuda virtual gitu ya. Mungkin di madrasah Bapak Ibu juga sudah ada perpisahan atau wisuda juga ya, anak-anak diperpisahi atau diwisudai dengan virtual begitu ya. Dengan menggunakan mixed reality yang teknologi face tracking begitu. Bahkan saya juga pernah lihat ada pernikahan virtual juga, artinya drive thru ya, dan sebagainya. Kemudian ada drone ya, ini Bapak Ibu contoh-contoh, mungkin tidak hanya ini saja, Bapak Ibu bisa jelaskan contoh-contoh tentang penggunaan teknologi yang masif, artinya yang besar dan rapid, yang sangat cepat begitu. Sehingga persiapan kita untuk siswa, kalau kita kan sudah mantap ya, untuk guru, untuk pegawai dan sebagainya sudah mantap. Yang perlu kita siapkan adalah siswa kita. Apakah dalam menghadapi era teknologi yang begitu besar, masif dan rapid ini, siswa sudah siap begitu ya.
Nah, ini tentang apa namanya teknologi industri, Bapak Ibu. Revolusi industri ya. 1.0 dan 2.0 sampai mungkin 4G, 3G, 4G, kemudian 5G ya. Sekarang sudah menuju ke 5G. Ya, gitu ya. Nah, jadi keterampilan abad 21 ini tidak hanya ini saja, ya 4C, critical thinking, kemudian creativity, communication, collaboration, tapi ditambah 2 lagi, yaitu computational thinking dan compassion. Ini yang akan kita bahas. Dan kalau ini kan compassion ini hubungan dengan apa namanya rasa ya, dengan apa namanya jiwa ini ya, kasih sayang, dan rasa kasih dan sebagainya. Oke. Nah, jadi ternyata Siti ini merupakan kemampuan analisis dan keterampilan kritis abad 21 yang sebanding dengan kemampuan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu akan ini. Jadi ini kita lemparkan kepada peserta nanti. Pasda, apa itu computational thinking? Nah, ini Bapak Ibu bisa mungkin ya tidak hanya contoh ini saja, bisa jadi ini ada namanya kemarin ya, yang portal berita mengangkat kasus rebutan bir brand di masa pandemik. Ini sedang headline. Bila Anda adalah seorang warga yang membutuhkan asupan yang terdapat dalam susu ini, apa solusi Anda agar dapat memenuhi kebutuhan namun terhindar dari kemungkinan terjebak pada situasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan untuk apa namanya jawabannya kepada peserta, bisa kita gunakan. Kemarin saya menggunakan Mentimeter Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi kita gunakan Mentimeter. Peserta dimohon untuk membaca ini. Tadi sudah nanti bisa membaca. Nah, kemudian, nah ini. Dari berbagai definisi ICT, sebutkan 3 hal penting yang menurut Bapak Ibu mendefinisikan computational thinking. Ini saya membuat menti.com. Di sini saya buat menti.com. Nah, kemudian ini mungkin nanti Bapak Ibu saya sudah menyiapkan yang ini. Nah, ini. Nah, ini ada Mentimeter saya. Caranya buat di mentimeter.com Bapak Ibu ini. Kemudian, nah ini saya sudah membuat seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa, nah ini. Mohon maaf, belum muncul Pak. Mohon maaf. Oh, belum muncul? Iya Pak, belum muncul menti.com-nya Pak. Oh, sebentar. Baik. Stop dulu ya, berarti stop. Iya, Bapak harus stop dulu, baru share screen lagi yang baru. Oh iya, betul. Menti.com, mana dia? Share. Oh ini, oke, share. Sampun bisa tampil? Nah ini. Jadi nanti Bapak Ibu buka aja mentimeter.com ya. Ada di sana nanti new folder gitu, mungkin Siti. Kemudian di sana ada new presentation. Contoh ini saya buat ini ya misalkan. Ini saya buat definisi Siti. Nah, nanti kita putar. Coba Bapak Ibu mencoba jawab. Nah, tadi definisi tadi coba jawab. Nah, kemudian dengan apa namanya ini anunya, bentar. Kodenya belum. Nah, ini kodenya Bapak Ibu. Nggak lihat ya. Kodenya, waduh, ketutup ini ya. Nah, ini kodenya 4492 7856. 4492 7856. Nah, ini pertanyaannya. Dari berbagai macam definisi 3 hal penting yang menurut Bapak Ibu mendefinisikan computational thinking itu apa? Ini Bapak Ibu lemparkan nanti ke peserta FASDA. Ini
Jadi berbagai macam definisi, sebutkan 3 hal penting yang menurut Bapak Ibu mendefinisikan computational thinking. Bapak Ibu coba aja ya di www.menti.com. Bapak Ibu buka www.menti.com atau menti.com itu aja. Kemudian kodenya ini 492. Sudah, Pak. Oke, monggo, enggak apa-apa, kita tunggu. Kita coba aja ini. Ini baru saya buat. Kemarin saya mau ke Lampung enggak jadi. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Ya. Nanti akan muncul jawaban-jawaban Ibu di sini. Nanti beberapa orang atau beberapa orang yang jawab itu akan tampil di sini Bapak Ibu. Nah, ini di pojok kiri, pojok kanan bawah. Nah ini ada 1 orang yang sudah menjawab analisis mencari masalah kritis. Oke. Kemudian monggo, siapa nih yang jawab ini? Tapi ini yang jawab tidak kelihatan ini ya. Siapa yang jawab tidak kelihatan ya. Ini bagusnya. Ya ini algoritma. Oke. 2 orang yang jawab. Oke. Oke. Nah, analisis. Jadi nanti yang banyak jawab itu, yang tebel ini, yang besar ini adalah nanti yang peserta yang kebanyakan jawab. Jadi analisis ini adalah sudah 2 orang, 4 orang. Ya, algoritma, oke. Oke. Iya. Ini di Mentimeter atau menti.com Bapak Ibu. Cara membuatnya gampang kok. Ya, enggak sulit. Punya akun ya, Pak ya? Ya. Pakai Google akun ya, Google Account. Pakai Google Account aja bisa, nggih. Pakai Google Account Bapak Ibu. Langsung ke Gampang, menti.com saja ya? Ya. Langsung ke menti.com saja Pak ini. Langsung ke mentimeter.com, nanti di sana akan ditanya akunnya, kemudian dibuat caranya seperti ini ya. Nanti buat seperti ini gitu ya. Udah bisa jadi seperti ini contohnya, contoh untuk yang tadi. Ya, jadi kita survei untuk jawaban peserta begitu. Oke. Itu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Jadi langsung aja mentimeter.com, kemudian nanti ada ditanya akunnya, pakai Google Account aja Bapak Ibu, jangan usah pakai email, biar cepat. Oke. Kalau langsung ngopi sini bisa Pak Ridho? Ngopi langsung punya jenengan ini bisa nggak kira-kira? Ya kayaknya nggak bisa. Saya kemarin pernah coba. Nanti resultnya harus itu Pak. Pak Toib nggak bisa soalnya resultnya nanti masuknya ke email bapaknya. Iya. Ya, karena ini di kuisis kayak di kuisis kan bisa disimpan, diedit gitu. Iya. Bisa ini ya. Coba dulu ya kalau bisa ini ya. Bisa mungkin ya. Bentar. Seperti ini. Ya ini. Ini mungkin ada fasilitas untuk ini mungkin di sini ada Bapak Ibu, kalau ini bisa di copy, bisa di ini. Nah, itu Pak. Di ekspor. Nah, ini bisa. Share itu bisa itu. Di share bisa ini ya. Bisa mungkin Pak Talib. Atau duplikat itu. Iya. Saya belum coba ini. Nah, ini mungkin bisa ya seperti ini ya. Ada download QR-nya. Mungkin bisa ya. Tapi saya belum pernah. Kemarin saya coba yang Pak itu yang aslinya itu nggak bisa dibuka. Akhirnya saya buat sendiri. Ini nanti salah satu cara untuk itu aja. Siap. Itu Pak Talib. Kemudian ada setelah itu ya nanti bisa Jadi ini hanya alat aja. Pakai yang lain juga boleh monggo. Ini yang sebentar Bapak. Kalau yang join di mana pilih yang join punya orang? Iya. Makanya menti.com kemudian Bapak ya
Kode Ya. tadi ya Pak. Sorry, sebentar tak buat lagi ya. Langsung my presentation ini keluar. Iya, new presentation. Gitu. Untuk Yang yang kita untuk join untuk punya Bapak. Ini, Bagaimana? ini pakai kode ini Pak. Kodenya ini Pak. Ya, input kodenya di mana, Pak? Bisa Pak kan? Fadli, Join. jadi Ya. kalau mau input kodenya, kita masuk Iya. dulu ke menti.com, maksudnya di situ nanti di sebelah kanan atas ada bisa menginput. Ya ada. Udah, Betul, menti.com betul. udah. Ini kan join presentation. Nah ini join Pak. Nah ini. Nah itu di kode itu, masukkan kodenya di ini. sini Pak. Kode-kodenya ini. Ya, kemudian ya, Oh, Mentimeter. saya nggak keluar yang itu ya. Coba Oke, ditulis di saya brosur screenshot Pak. ke HP Pak Fadli ya, sebentar ya. Nggih, Iya, monggo, iya, monggo. Monggo Brami dibantu. Nggih. Mungkin keliru mentimeter.com bukan menti. Iya. Jangan Mentimeter ya, Pak. Menti.com langsung. Menti.com Oh. gitu. Iya, iya, Ya iya. kan muncul seperti ini. Menti.com ya. Iya, jangan Mentimeter. Kalau Mentimeter mau buat itu, mau buat presentasinya mau ini. Yang ini buat presentasinya. Oh iya, Pak. Ya, langsung join ini. Nah, Sudah dapat. Oke, alhamdulillah. Nanti Mentimeter untuk membuat, Pak ya. Kalau Ya, Mentimeter Mentimeter untuk membuat. untuk Kalau join join itu Menti pakai saja ya. menti.com. Nggih. Nah, ini. Iya, iya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Pak. Bisa, Bang, nggih? Jadi nanti Bisa. dipakai. Kemudian Bapak Ibu nanti pada saat presentasi yang ininya, sorry. Nanti Bang, stop share, kemudian Bapak Ibu lagi nanti Boleh Bapak saya Ibu tanya? harus ubah di sininya. Apa namanya? Nah, ini harus diubah. Angkanya ini harus diubah. Angka yang ini harus diubah ya. Kalau memang nanti saya share, nah ini angka ini harus diubah nanti. Ini harus diubah. Hanya ubah ini aja. Setelah itu diklik gitu, buat ini menti.com langsung nanti bisa share. Nanti PPT ini akan di-share di grup, Pak. Iya, saya share. Nanti saya share di grup. Nanti bisa diteruskan Bu Rahmi, Bu Rahmi atau Bu Linda. Kemudian yang Baik. satu, yang tiga nanti saya. Oke. Itu ini. Saya tanya dulu Pak Rid. Monggo Pak Tolik. Oke. Mungkin sebelum berlanjut ke slide-slide berikutnya tentang video tadi, barusan saya video barusan ada share-sharean dari Bu Wiwit tadi. Kayaknya ada video baru memang. Apakah memang videonya diganti atau gimana? Situ ya? Iya. Saya belum buka ya, ini punya saya ini. Oke, saya konfirmasi ya Pak Tolib, Pak Tolib maaf dan Pak Tolib. Jadi video itu dari pengembang, artinya gini. Video yang kita tampilkan tadi di slide adalah video tentang era 5G di abad 21 hanya dengan kata-kata. Nah, kemungkinan nantinya jika kendalanya di provinsi nanti guru-guru di provinsi tidak mengerti dengan bahasa Inggris tadi, dengan kata-kata yang hanya ya benar-benar semuanya kata-kata, maka diganti dengan video tersebut. Kenapa diganti dengan video tersebut? Karena video tadi banyak robotiknya, banyak memang benar-benar digitalisasinya. Jadi lebih nyata video tersebut, Pak Toli. Jadi di sini nantinya saya, Pak Rido dan Bu Elita dari zona 2 dan zona 3 nanti boleh merembuk mau pakai video mana saja. Tetapi ini sesuai kesepakatan kita nantinya. Mau dipakai video yang dengan kata-kata atau video yang tadi yang Pak Toli katakan gitu. Ya, memang dari awal saya memang agak kurang sreg dengan videonya tadi. Pinginnya tadi kepikiran saya nyari-nyari video yang lain, googling di YouTube, ternyata kok ada ganti ya. Share-sharean baru ternyata lebih bagus. Oh ya itu sebenarnya apa namanya review dari pengembang bahwasannya video yang pertama tadi yang di slide aslinya itu penuh dengan kata-kata dan bahasa Inggris. Nah, permasalahannya gini, kalau kita udah sampai ke daerah, misalnya saya di Aceh,
khawatir dengan kita masih keterbatasan literasi dalam bahasa Inggrisnya, nanti takutnya malah apa sih videonya tentang apa, jadi tidak tergambarkan gitu. Ya, Ya betul. itu yang saya khawatirkan memang itu tuh. Betul. Boleh. Saya belum buka tadi. Ya. Boleh diganti dengan video yang lebih estetik. Yang lebih bagus, G. Abad Bisa diganti yang lebih bagus, G. Artinya tidak masalah kita. Kita improvisasi di situ nggak masalah ya. Betul, G. Bisa. Tapi harus sepakat kalau memang untuk computational thinking ini pakai video yang tadi, berarti yang tadi. Kalau memang yang kata-kata. Jadi kita harus sepakat, jangan nanti di zona satu lain, di zona tiga lain, gitu ya Pak Ridho ya. Betul. Sepakat yang baru asal aja ya, yang baru lihatnya di WA ini belum. Oh iya. Jadi sepakat yang pakai yang baru, yang Bu Wid ya. Boleh. Oke, monggo. Siap. Oke, dilanjut Pak. Siap. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Bentar. Saya juga pengen lihat, saya belum lihat, penasaran juga Pak Talib. Pak Ridho, yang baru itu yang apa tuh? Yang kata-kata? Sebentar, ini Bu saya setelnya di sini ya, biar. Menurut saya sih mungkin di setel dulu ya, karena kan siap. sebetulnya ingin memberikan. Pak Ridho, gini aja dulu Pak Ridho tampilkan dulu yang di PowerPoint tadi dulu sebagai ini saya download yang video Bu Wid tadi supaya siap. Ya, biar teman-teman bisa membandingkan video mana yang mudah dipahami. Atau gini, kita kasih gini Pak Ridho, tanya ada sama teman-teman, ini apa maksudnya sama bandingkan sama yang video nanti. Jadi kan lebih terarah ya. Kita setel aja yang ini ya. Sebelum jadi guru, jadi murid dulu ini. Biar paham. Oke, saya download dulu. Kalau saya senang yang ini, karena ini biar apa, meskipun tidak paham. Ya, enggak mana-mana. Oke. Nah, saya share-nya lagi. Oke. Kita bandingkan nanti ya. Oke. Yang jelas mungkin enak yang bahasa Indonesia begitu. Oke. Sebentar. Share lagi. Oke, ini nanti yang awal ya. Apa belum download Pak? Kalau saya sudah, ini barangkali saya putarkan. Gitu. Yang baru ya? Iya, yang baru sudah download ini. Pak Tolib bisa tolong japri nggak Pak Tolib? Bisa. Makasih Pak Tolib. Ya. Oke. Saya share, enggak apa-apa. Saya izin share screen daripada nunggu download. Betul. Enggak Bu Rami, Pak Tolib dikasih. Memang udah ada rupanya di laptop saya. Boleh kalau mau Pak Tolib share juga boleh, nggak apa-apa. Enggak. Boleh masuk nomor orang ya. Sudah masuk Pak ini Pak. Suaranya itu belum Pak Tolib. Sudah. Waktu di share screen dia ada pilihan untuk volume Pak Tolib. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, ini lebih ke visualnya aja dulu. Ya, visual aja. Nah, ini lebih bagus ini. Ya, gambarnya bagus. Minim tagnya minim. Ini hanya gambar ya. Nah, ini kan menunjukkan apa namanya kemajuan teknologi begitu. Ya. Ya, prediksi 2050. Lah ya. Saya usia 75 tahun itu. Aduh. Anak-anak cucu kita ini dia akan merasakan ya seperti ini. Alhamdulillah. Ya. Dari sisi durasi juga lebih singkat. Yang satunya agak panjang. Yang ini ya, yang lebih singkat ya. Iya, lebih singkat. Yang baru ya. Oke, Pak Tolib, bagus ini videonya. Ini aja kita pakai. Ini high tech banget ini dengan artificial intelligence-nya. Ya. Ya, bagus ini. Cukup ya? Ya, cukup. Bagus ini. Ya. Nanti saya gantinya. Nanti video bisa diganti kan? Nanti insert. Oke.
Boleh Pak, nanti bantu ganti di PowerPoint boleh. Ya, diganti aja di PowerPoint-nya. Ya. Mohon maaf Pak, berarti slide yang berikutnya diganti juga dong Pak? Enggak Bu, tetap sama. Tetap sama? Yang mana? Hanya videonya kan yang diganti? Oh, Ya, videonya hanya saja, slide yang membahas itunya nggak diganti? Iya. tetap sinkron kok Bu. Oh, oke. Iya, sama. Oke. Kita lanjutkan. Lanjut ya Bapak Ibu ya, yang share screen saya. Bentar. Ya, setelah tadi ada mungkin hilang. Hilang ya? Share screen. Nah. Gimana Pak? Ada masalah Pak? Iya, ini bentar. Saya mau share screen saya. Oh iya baik. Tadi, bentar. Oh ini, oke. Ya, setelah ini itu ya. Kemudian yang definisi tadi, nah itu. Oke. Kemudian menuju ke selanjutnya yang tadi sudah definisi tadi ya, mention sudah. Nah, Bapak Ibu jelaskan nanti juga di situ ada quick quiz ya. Nah, oke, ini kuncinya di sini. Ya. Nanti jangan diperlihatkan yang ini. Jadi ini adalah quick quiz. Ya, jadi nanti ini lempar ke pertanyaan ke peserta. Pertanyaan pertama, Siti adalah kemampuan berpikir seperti komputer. Nah, ini nanti Bapak Ibu lemparkan ke peserta. Kuncinya adalah salah kan? Ya, pertanyaan satu salah ini ya. Nah, ini kuncinya di bawah Bapak Ibu di apa ini catatan, di note ini ya. Ini tujuannya untuk memastikan peserta memiliki basic understanding mengenai Siti, ajak peserta melakukan quick quiz ini ya. Ini adalah quiz benar salah. Tayangkan pernyataannya satu persatu dengan klik layar ya, kemudian seperti ini. Jadi nomor satu misalkan ya, nomor satu gitu ya. Kuncinya ada di note Bapak Ibu. Nah ini langsung. Nah satu persatu Bapak Ibu nanti. Computational thinking adalah kemampuan berpikir seperti komputer. Ini benar atau salah? Kemukakan alasannya gitu. Mesti banyak yang benar gitu ya. Ada yang salah dan sebagainya. Tapi ini adalah salah. Mengapa salah? Karena tidak seperti komputer. Jadi computational thinking itu tidak seperti komputer. Ya. Karena proses berpikir komputer kan 0101 begitu ya. Kalau ini tidak. Jadi proses berpikir atau cara berpikir. Nah, yang kedua, Siti adalah cara berpikir, bukan pemrograman. Ini kuncinya adalah benar gitu Bapak Ibu ya. Kenapa kok benar? Nanti Bapak Ibu lemparkan ke peserta. Tapi Bapak Ibu juga harus punya jawaban yang tersendiri gitu. Oke. Yang ketiga, Siti harus dipelajari dengan menggunakan komputer. Apakah benar? Benar atau salah, Pak? Salah. Salah, ya. Ada kuncinya, Pak. Iya. Mengapa kalau salah? Karena ada siapa yang jawab tadi? Monggo, Ibu. Mengapa salah? Iya, saya lihat, Pak. Karena Siti dapat dilatih meskipun tanpa menggunakan gadget sama sekali. Iya betul ya. Jadi
ini listrik mati, maka tetap kita bisa berpikir gitu. Kalau komputer kan enggak. Listriknya mati ya mati, tidak bisa berpikir gitu ya. Ini. Tapi kemarin sempat ada yang di zona 3 itu Pak Dedi kalau salah itu. Ini bahkan sekarang komputer bisa menganalisis. Ya memang, namun itu tetap pinteran manusia begitu ya. Ya. Jadi salah, benar, salah. 4. Benar ya? Benar. Iya, betul. Oke. Oke. Udah pintar semua deh. Ya, ini ada konsep inti dan konsep periferal atau apa namanya konsep. Oh sorry. Ya. Jadi ada berpikir logis, algoritmik, pemecahan masalah, dekomposisi, pola, generalisasi, abstraksi. Dalam ini konsep kulitnya, ini konsep kulit, ini konsep intinya, otomatisasi, kemudian pengumpulan analisis, ya, paralisasi, pemodelan dan simulasi, kemudian evaluasi. Yang kita bahas adalah yang ini. Jadi algoritmik, kemudian dekomposisi dan apa namanya abstraksi gitu ya. Hanya 4 yang kita bahas di sini. Nah, ini yang kita bahas. Algorithmic thinking. Jadi kita tidak membahas apa namanya kulit, tapi kita bahas intinya, dan intinya kita ambil yang 4 ini. Algorithmic thinking, kemudian decomposition, pattern recognition, abstraction. Ya. Nah, satu persatu akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu melemparkan ke peserta. Kita akan bahas satu persatu yaitu algorithmic thinking begitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu melihat ini, ya, sudah lihat? Ini bukan buah. Ini bukan buah tapi ini roti gitu ya. Ada yang jawab itu waktu saya langsung makan aja, Pak. Silakan. Apa yang Anda pikirkan? Bapak Ibu pikirkan juga melihat gambar-gambar ini. Gambar ini hanya satu gini ya. Berarti dimakan aja kalau gambar satu ini ya. Tapi kalau sudah tambah ini, nah seperti itu. Nah, ada tomat, ada apa ini? Selada ya. Iya. Bapak Ibu lemparkan ke peserta. Nah, ada daging. Ini bukan coklat tapi daging ya. Ya. Ini bukan coklat tapi daging. Oke. Nah, ada algoritma thinking, ada input, ya. Nah, kemudian ada apa namanya langkah-langkah, ya, atau namanya algoritma. Kemudian outputnya ada. Ya. Kalau begitu apa? Nah, ini lagi contoh 2. Kalau Bapak Ibu melihat ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Air ya diminum aja, Pak. Tapi kalau sudah ada tambahan ini, kemudian itu, nah ada telur, dan seterusnya, ada input, ya inputnya air, kemudian mie, bumbunya, kemudian telurnya. Ya, ini adalah apa namanya resepnya begitu atau langkah-langkah membuatnya. Nah, maka akan terbuat seperti ini. Ya. Ada input, kemudian ada langkah-langkah buatan, kemudian ada output. Ya. Nah, setelah memahami contoh tersebut, jadi apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan dari berpikir algoritmik? Nah, kembali ke mention. Nah, gitu ya. Kembali ke mention. Nah, yang tadi, ya, tadi mention tadi ya Bapak Ibu ya. Ya, tadi Bapak Ibu sudah apa namanya ada bagian-bagiannya, ada definisi, kemudian ada algoritmic thinking dan sebagainya. Jadi ini ketutup. Nah ini, nah di sini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Bentar. Mention.com. Nah ini, oke. Nah ini sudah ada bagian-bagian Bapak Ibu. Jadi ada definisi, kemudian ada cara berpikir algoritmik. Nah ini bisa Bapak Ibu nanti buka. Ada di Mentimeter.
Itu untuk definisi dari, nah seperti apa definisi algo, ini salah ini. Berarti ini Bapak Ibu bisa ngetik di sini. Jadi pertanyaannya ketik di sini, algoritmik. Nah, ya, jadi pertanyaan di sini tipenya apa? Ada multiple choice, ya. Tipenya Bapak Ibu bisa klik di sini, open ended, ya, skala, ranking. Nah, kita pakai yang ini, yang ABC tadi. Nah, kemudian kodenya ini Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu share untuk, jadi masing-masing orang beda nih. Saya belum bisa meng-share apakah bisa ini di copy dan sebagainya. Pak Tolib itu. Ini diimpor bisa sebenarnya. Ini kayaknya bisa diimpor Pak Tolib. Nah, ini bisa diimpor ya kayaknya. Ya, nanti itu mungkin yang bisa di-share, Pak. Ini upgrade kayaknya. Oke. Oh, bayar. Gratis ini soalnya. Harus dibayar kayaknya. Oke, lanjut G. Lanjut. Jadi itu dimensi. Kita kembali ke ini. Nah, ini kemudian nah ini setelah tadi peserta menjawab ya di Mentimeter, kemudian Bapak Ibu menjelaskan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah yang ditentukan dengan jelas yang menggambarkan suatu proses untuk mengikuti serangkaian instruksi yang tidak ambigu dengan titik awal dan akhir yang jelas. Nah, seperti ini. Jadi masak air, seperti membuat mie, ya, kemudian buat apa tadi burger Bapak Ibu, buat burger dan sebagainya. Oke. Yang kedua decomposition. Nah, ini Bapak Ibu lemparkan ke peserta apa yang Bapak Ibu pikirkan jika ada apa namanya mobil yang mogok, langsung Grab, telepon Grab. Kebanyakan kemarin jawab telepon Grab, telepon Gojek dan sebagainya ya. Ya tidak, ya bagus juga gitu loh. Itu kan penyelesaian masalah. Kita mencari mengapa sebab kok mobil mogok ini gitu ya. Jadi menafikan yang kecil-kecil, kemudian kita nah, dari fenomena tersebut apa yang disimpulkan tentang dekomposisi? Silakan menjawab dengan mengakses ya. Nah, ingatkan kembali apa namanya tentang Bapak Ibu pernah membuat skripsi atau mungkin disertasi dan sebagainya. Jadi proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Itu ya. Memecah dan menaklukkan tadi. Jadi, kalau mobil tadi ya bagian-bagiannya mungkin businya, mungkin bensinnya, ya, mungkin atau bagian-bagian apa yang itu menyebabkan mogok. Oke. Nah, kemudian pengenalan pola Bapak Ibu. Ini saya sudah tidak menggunakan mensi lagi. Jadi jelaskan definisi pattern recognition. Ya, pengenalan pola. Seperti ini. Ini ikhlas beramal, Mbak ya. Ya. Kemudian ini selamat pagi teman semua. Bagaimana kabarnya dan sebagainya. Ini bisa dijelaskan nanti. Oke. Pengenalan pola. Kalau seperti ini berarti nomor telepon, ini NPWP dan sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang, nah kemudian abstraction. Ini yang paling lucu Bapak Ibu. Gambarlah seekor bebek. Nah, silakan ini jangan ditampilkan lagi. Ini jangan ditampilkan dulu ya. Jadi Bapak Ibu meminta peserta untuk menggambar bebek. Silakan bebek. Pak diganti boleh enggak? Boleh, monggo ya. Tidak hanya bebek, mungkin yang gampang kan bebek. Mungkin gambarlah macan terlalu ya. Ya. Kalau bebek kan gampang. Nah, ini dan ini yang paling lucu ini. Jadi gambarlah seekor bebek. Oke. Kalau di matematika ya ini kubus ya, gambarlah kotak. Kotak itu kan
orang bermacam-macam konotasinya ya. Ada yang kotak seperti kubus, ada yang kotak seperti ini bujur sangkar, mungkin apa namanya segi panjang dan seterusnya. Oke, abstraction. Mungkin Bapak Ibu bisa melemparkan apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang abstraksi. Nah, ya, ini abstraksi. Contoh abstraksi adalah denah. Ya, denah atau peta. Oke, ini diskusi kelompok Bapak Ibu. Nah ini silakan nanti bisa ya ini diskusi kelompok soal AKM. Nah itu, saya pikir tidak itu tentang Siti. Monggo mungkin ada permasalahan di lapangan atau mungkin Bapak Ibu punya atau Bapak Bu Rahmi mau menambahkan, monggo Bu Rahmi. Dari saya mungkin hanya ini. Silakan Bu Rahmi. Itu ada LK Pak, nanti harus diingatkan kalau kita punya LK untuk computational thinking Pak. Iya betul. Oke. Ya, oh bukan ini latihan soalnya ya. Kita soal ini. Pak, soalnya banyak kali carut marut di soal ini. Kasihan ya, mungkin, nanti. Kita mungkin peserta bisa dimohon untuk membuat soal gitu ya. Ya, ini refleksinya Pak Ibu. Nah, gitu. Terusnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Nuwun, mungkin dari saya segini, mungkin dari Bu Rahmi monggo menambahkan. Terima kasih. Atau dari peserta mungkin ada pertanyaan, silahkan. Saya Pak mau bertanya. Bu siapa ini? Royhana Pak. Oke, Bu Royhana monggo. Ya Pak, apakah materi Siti ada modulnya Pak? Modulnya. Ada? Siti nggak ada Bu. Nggak ada ya, nggak ada modulnya. Hanya ini aja, hanya PowerPoint aja ini kayak. PowerPoint aja ya. Oh nggak kayak yang materi fasilitasi kemarin ada kan, jadi. Ya betul. Ya, saya kira ada juga, jadi bisa jadi bahan. Nggak ada ya Bu Rahmi ya? Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Berarti Siti itu hanya presentasi saja Pak, tidak ada tugas kelompoknya doang. Okay. Tadi itu. Oh, iya seingat saya juga tidak ada tugas kelompok waktu itu dijelaskan Bu Elita. Iya, ada. Ya. Berarti tidak ada LK yang dibagikan ya Pak? Ada tadi Bu Rahmi ngomong. Ada Bu. LK-nya ada. LK-nya ada. Akan saya share screen. LK-nya satu aja ya, kalau nggak salah. Iya. LK-nya satu. LK-nya itu ya? cerita, cuma kemarin waktu di kelompok 2 itu LK-nya nggak ke fotokopi, jadinya kebagi. Ini bukan sih yang Mardiah itu ya Bu? Iya, yang oke. Kalau zona itu kita kebetulan zona 2 itu kemarin itu agak apa namanya di Siti tambahan, terus udah selesai, kemudian itu tadi nggak ada apa namanya ya LK-nya hanya satu, LK-nya satu papan cerita, cuma nggak kebagikan. Oh berarti ya yang saya punya juga LK yang Siti, tapi cuma satu. Ini berarti LK-nya benar ya, ada satu ya Bu ya? Ya, ada satu yang papan cerita LK-nya. Oke. Pak Ridho, ini kita diperjelas dulu yang masalah apa namanya PowerPoint tadi. Pak Ridho yang masalah soal itu Pak Ridho belum ini nanti karena takutnya teman-teman nanya. Yang soal yang mana? Yang soal di sheet-nya Pak Ridho. Soal ya? Iya. Soalnya itu ada 3 soal Pak Ridho. Ada 3 soal itu Pak Ridho. Jelas jawabannya nanti takutnya dari Sabang sampai Marukinya. Yang lama loh Pak Ridho. Yang lama, bukan ambil yang baru. Ini ya, saya lama ini. Ya, ke atas aja dulu Pak. Ada yang ABCD itu loh, yang ada ABCD, kemudian ada tanggal waktu. Oke, ini latihan dia. Coba Bu Rahmi yang di itu Bu Rahmi. Nah, itu yang itu. Ini ya? Bukan yang hanya 1 2 3 aja. Oh, ini penambahan Pak Ridho. Yang pertama Pak Ridho. Yang pertama. Yang pertama. Yang itu yang pertama.
ini di sisi kelompok. Terus. Nah, itu kayaknya Pak Rido. Coba saya izin share screen ya Pak Rido ya. Iya, monggo. Punten Pak Rido ya. Iya. Biar bersama ya Pak Rido ya. Siap. Izin Bapak Ibu, saya share screen. Mana ya? Sebentar. Ini di sini. Tadi baru saya submit ini video soalnya. Oke. Baik, saya coba di ini dulu di show. Oh, yang AB itu ya, betul-betul gitu. Iya, bentar ya. Saya coba show dulu sebentar supaya maaf ya, next terus ya. Ini barusan udah saya submit videonya, yang video terbaru udah saya kirim di grup in ya, Bapak. Oke, sebentar. Masih jalannya. Oke, ini dia. Oh, di sini. Ya, satu ya, abstraksi terus. Setelah ini ya. Ya, setelah ini. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus menyamakan persepsi masalah konsep ini. Nanti jangan sampai ke fasdanya tidak sama. Baik. Izin ya Pak Rido, Bu Elita. Oke, jawabannya apa ya Bapak Ibu? Kalau yang untuk ini. Ada yang udah jawab kan kemarin waktu di FastProf, kita ada pola yang terbentuk di sini. Kira-kira jawabannya apa? Yang tetap seperti semula. Iya benar. Tetap seperti semula. A, B, C, D, E, F. Ya, baik. Nah, jadi di sini udah sepakat kita A, B, C, D, E, F. A ya? Benar. Ya. Nah, ini tetap karena akan kembali ya. Nanti kita cari. Nah, di sini ada konflik biasa. Kesalahan itu ya. Iya, konflik jawabannya di 1335 atau di 1315. Nah, Bapak Ibu jawabnya belum pasti. 1325 ya jawabnya. 1335 iya. Jawabannya di 1315 Pak. 15 ya. 1315. Nah, di sini Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu pelajari jawabannya kenapa di 1315. Di sini ada footnote-nya atau catatan yang bisa Bapak lihat dan Ibu-ibu lihat untuk mendapatkan jawaban dari 1315. Nah, Pak Lurah baru bisa hadir. Ada poin-poin penting di situ. Pak Lurah baru bisa hadir di lokasi pada pukul 12.45. Kemudian acaranya harus berakhir pada pukul 14, penutupnya durasi 10 menit. Nah, ini adalah hal-hal yang awas Bu Rahmi, hati-hati di situ. Itu penerimaan hadiah, bukan Pak Lurah itu loh. Itu Benar. ada 2 jawaban ya. Jadi pertanyaannya kan pukul berapa Pak Lurah memberi hadiah. Bagian hadiah. Pemberian hadiah. Jadi itu di situ bukan data. Memang ada 2 jawaban di situ. Kalau memang tetap menggunakan 3.15, berarti rentangnya itu 3.15 sampai 13.50. Jadi itu memang ternyata pilihan ganda kompleks. Berarti ada 2 jawaban di antara C dan D. Iya, benar. Ini sebenarnya dipaksa kita Bu Elita ya untuk berpikir kritis. Sebenarnya di jawabannya di 1315 atau 1335. Jadi kalau melihat ketepatan waktu, maka kita bisa menjawab di 1335. Tetapi kalau menjawab di 1335 adalah durasi yang juga tepat untuk proses pembagian hadiah. Begitu ya Bu Elita ya? Iya. Iya. Betul. Karena pertanyaannya kan proses pemberian hadiah. Benar. Bukan awal Pak Lurah masuk. Jadi Bapak Ibu pun tidak usah khawatir, intinya Bapak Ibu menjawab dari pertanyaan tersebut. Baik, kemudian untuk jawaban yang
Satu lagi Kiai Haji Agus Salim, maaf. Hasyim Asy'ari ini kok Agus Salim sih saya. Hasyim Asy'ari ini kan ini prosesnya kan tergantung pada pikiran dan keilmuan dasar masing-masing orang. Jadi kita tidak bisa dipaksakan untuk jawaban ini sangat kayaknya ini terbuka ya Pak Ridho ya Bu Elita ya jawabannya. Jadi bagaimana ini bisa pemahaman untuk peserta, pengetahuan peserta tentang Nahdlatul Ulama, tentang Sunninya, tentang Kiai Hasyim Asy'arinya. Jadi bebas. Jadi yang 1, 2 lebih umum kan agama gitu ya. Benar. Agama, kemudian Islam, Sunni, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Nahdlatul Ulama gitu. Bukan. Jadi aturannya kan mulai dari yang umum dulu tuh Pak. Dari agama. Agama dulu. Umum kan agama. Islam. Kemudian Sunni, karena Sunni itu kan bisa Muhammadiyah, bisa Nahdlatul Ulama, kemudian Nahdlatul Ulama, baru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini yang saya maksud tadi, Bu Elita punya pandangan berbeda dan Pak Ridho juga punya pandangan berbeda. Kenapa? Karena referensi Bu Elita dan referensi Pak Ridho juga berbeda. Artinya, untuk latihan soal nomor 3 ini kita tidak punya jawaban yang pasti, tetapi kita bisa membuka open-ended-nya peserta untuk menjawab pertanyaan ini lebih spesifik. Menurutnya bagaimana? Mereka punya alasan. Seperti tadi Bu Elita punya alasan kenapa menjawab Sunni duluan dan Nahdlatul Ulama di urutan keempat kalau nggak salah. Sedangkan Pak Ridho juga punya alasan kenapa Nahdlatul Ulama di urutan kelima setelah Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Itu tadi praktek antara In dan In untuk menjawab latihan soal nomor 3 ya Bu Elita, Pak. Langsung gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Tadi ada Bu apa tadi yang dari zona 2. Nah, salah iya Bang. Ini kita sudah siapkan mana ya tadi ya? Apa namanya? LK tadi. Ya, nah, LK-nya ya sebentar Pak. Tadi saya udah buka banyak file. LK-nya. Oke, kita share screen. Oke nih. Ini LK-nya Bapak Ibu ya. Nah, nih. Ini LK. Oke, ini perhatikan ada beberapa kode yang harus Bapak Ibu. Sebenarnya gini, jangan berpikiran waktu tidak cukup. Tapi kita belajar saat ini adalah waktunya cukup. Kalaupun nanti di lapangan waktu tidak cukup, oke, tetapi kita mempersiapkan untuk waktu ini cukup. Jadi kita tetap harus membahas soal ini nanti ketika di lapangan Bapak Ibu juga siap untuk menghadapi fasda-fasda yang lebih kritis daripada kita semua, ya. Ini adalah apa namanya? Ini adalah urutan-urutan yang nanti akan membentuk sebuah pola. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah membaca. Saya memilih keledai. Saya memilih singa. Individu apa kelompok ini, Bu? LK-nya? Ini individu, Bapak. Individu ya. Oke, lanjut. Jadi LK-nya sesuai berapa jumlah peserta fasdanya ya, Bapak Ibu ya. Saya memilih keledai, saya memilih singa, saya memilih kucing. Ini 3 pemain. Artinya siap-siap Bapak ada di pemain keempat. Nanti kita harus siapa? Nah, maka Bapak Ibu ingat polanya. Keledai, singa, kucing. Nah, ini saya guessing sebentar. Nah, ini katalog hewannya. Saya coba coret, mudah-mudahan bisa ya. Nggak bisa. Sebentar. Oke, bisa. Keledai. Kok lama ya download ini? Saya nyoretnya lambat. Kucing, singa. Iya, benar. Nah, keledai, singa, kucing. Ini tadi pemain pertama, ini pemain kedua, ini pemain ketiga. Itu pola yang sudah terbentuk. Artinya untuk pemain keempat sudah terbaca. Berarti pemain keempat kucing, pemain kelima gajah, pemain keenam adalah monyet. Nah, langsung terlihat pola untuk yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kita balik lagi ke soal. Ingat, dan menambahkan 6. Nih, ini sama. Dan menambahkan 2. Dan menambahkan 3. Ingat ya, kata-katanya 6. Ya, tunggu. 6, 2, 3. Ingatin saya, Bapak Ibu ya. 6, 2, 3. Oke. Ingat, ini kan 6 nih. Mana dia nih? 6 gurita kan? Nih.
2 apa? Menas ya? Nas. Tiga sama. Iya. 6, 2, 3. Perhatikan Bapak Ibu, kalau ditarik garis ini jadi apa Bapak Ibu polanya? Segitiga. Segitiga atas ya. Nah, kalau misalnya tadi ini 6, 2, 3, kira ini pemain pertama, pemain kedua, pemain ketiga, berarti pemain keempat dilanjutkan apa Bapak Ibu? Ponsel, enggak? Ponsel. Ini pemain keempat, boleh. Terus, berarti kemana? Kita. Kita. Terus kemana? Ke mangkok. Ke mangkok, Pak. Ke mangkok, Pak. Udah dapat ininya kan polanya. Ini pemain ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Udah dapat jawabannya lagi. Nah, oke, masuk lagi kita ke ini. Lalu 4, lalu 3, lalu 5. Kita lihat coretannya 4, 3, 5. Ingati saya ya, saya nggak ada catatan. 4, 3, 5. 4, 3, 5. Oke. Nah, 4. Berarti kita kan ini pola di atas udah dikasih gambaran nih. Oh, modelnya begini berarti. Kita buat angkanya. 1, 2, maaf tulisannya jelek ya Bapak Ibu. 3, 4, 5, 6. Berapa tadi kodenya? 4, 3, 5. 3, 5 ya. 4. Dari saya ganti. Warna lain. Saya ganti garisnya biar mudah. Nah, oh jangan inilah. Ini ya. Oke. Kan ini 4, ketiga ya? 3, 5. Nah, sama pola yang terbentuk. Pola segitiga kan? Nah, kalau ini pemain pertama, ini pemain kedua, ini pemain ketiga. Kira-kira pemain keempat yang mana? 1 atau 2? 4, 1, 6, 2. 1, 6, 2. Nah, ini pola yang terbentuk. Udah dapat lagi jawabannya. 1, 6, 2. Nah, tinggal yang terakhir nih. Terakhir nih. Lalu 2, lalu 1, lalu 5. 2, 1, 5. Ingat 2, 1, 5 Bu ya, saya nggak ingat nih. 2, 1, 5 ya. Nah nih, kita lihat buat lagi pola kayak tadi. 1, 4, 5, 6. Nah, apa tadi angkanya, Bu? 2, 1, 5. 2, 1, 5. Saya ganti warnanya dulu. 2, 1, 5. Nah, oke. Sep. Ini orang pertama. Pemain pertama. Ini pemain kedua. Ini pemain ketiga. Kira-kira pemain keempat siapa? 3, 3, 4, 6. Ayo. Ingat tadi 2, 1, 5. Awal harus bersejajar dengan akhir. Itu polanya kan berarti. 3. 6 enggak, Bu? 6, 4, 3. 6. Dari 6 ke 3. Boleh 6, 3 dulu boleh. Siku tuh. Lihat, bukan soal siku. Ini lihat ya, saya ulang. Betul. Bapak Ibu coba perhatikan. Kan dari 2. 2, 1, 5. Sejajar ke 1. 1 Terus miring ke 5. Tapi 5 itu harus sejajar. Berarti 5 ini kan akhir. Akhirnya harus sejajar sama awal. Berarti yang mana tuh kira-kira? 4, 6, 3. 3, 4. 6, 3, 4. 3 begini. Nah, dapat Kalau dibalik boleh nggak, Bu? 6, 3, 4. Boleh. Kalau 6, 3, 4 beda pola. Akhirnya nggak sejajar. 2 melawan 1. Berarti ini 2 melawan 1 artinya bukan melawan apa ya? Polanya salah. Saya nggak bilang. Polanya berbalik. Jadi beda. Ingat, 2 ke 1. 6 ke 4. 1 miring ke 5, 4 miring ke 3. 5 balik terus ke 2 ke awal, 3 balik ke 6 ke awal. Begitu Bapak Ibu. Nah, tinggal 6, 4, 3. 6, 4, 3. Ya. Iya benar.
Nah, tinggal disusun kayak yang ini pemain 1. Saya memilih kedelai dan menambahkan 6, lalu 4, lalu 2. Itu artinya harus menggambar gurita hitam di ekor keledai. Dibuat bukan keledai, kedelai. Keledai. Kedelai. Keledai loh Bapak Ibu. Baik, mungkin itu dari saya Pak Ridho, Bu Elita, mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Bu Rahmi, berarti isiannya apa ya? Yang 4, 5, 6 itu yang apa ya? Untuk ngisi itu terisi apa itu Bu Rahmi yang di atas itu? Yang kosong itu. Yang garis kosong. Angka gini. Oke, saya coba lagi balik ya. Oh iya, lagi. Angka tadi berarti diisi angka-angka tadi. Iya, diangkai gini. Jadi tetap angka. Kan ini tadi saya memilih keledai dan menambahkan 6 lalu 4 lalu 2. Nah, artinya kita lihat ya, berarti kita mencari pemain. Nah, dia gambarnya ini kan. Pemain keempat ya. Saya memilih anjing menambahkan gurita. 1. Gurita ya. Ya. Lalu menambahkan ini berapa sih yang keempatnya? Ini berapa yang keempatnya tadi? Lalu menambahkan berapa? 2. Biru. Lalu menambahkan 1. Lalu menambahkan 6. Artinya itu jawaban 5. Nah, artinya apa? Artinya diikutin seperti ini ya. Artinya kalau gini kan artinya saya harus menggambar gurita. 6 tadi apa di sini? 6. 6 di sini apa tadi? Coba yang lihat catatan biar saya nggak salah. 6 di sini apa? Gambarnya apa? 6. 6 itu gurita. 6 ini gurita ya. Gurita ya, gurita. Ya, aduh, maaf tulisannya nih saya pakai Gurita. ini gurita. Terus 4-nya apa? Warna apa itu tadi? 1 warna apa? Warna apa? Enggak apa, Bu. Enggak, ke bawah. Enggak ada yang punya kertasnya ya? Oke, saya coba cari. Hitam. Oke, thank you. Hitam. Terus menambahkan 2 ekor ya, Pak ya. Makasih. Nah, kan ini dia maksudnya. Jadi yang di sini tetap kata-kata. Saya memilih keledai. Kalau yang di peserta keempat saya memilih anjing berarti kan? Dan menambahkan 6. 6 itu gurita ternyata di sini. Lalu 4 hitam. Lalu 2 ekor. Itu artinya saya harus menggambarkan ekor keledai. Nah, itu. Jadi pola. Samakan, Pak. Sambil. Bu Rami, saya sedikit. Boleh Pak Fadli, silahkan. Ini kan yang pertama tadi keledai. Iya. Udah itu singa, udah itu baru kucing. Nah, ini kenapa waktu yang Ibu Rami sebentar? Silakan Pak Fadli. Ya, kan keledai, singa, kucing. Ya. Kenapa kita mulai dari anjing baru gajah? Kan gini Pak. Itu kan segitiga bentuknya. Satu kan gini, ini kan gambarnya udah disiapkan. Gambar kan bukan saya yang siapkan, tapi soal ini disiapkannya gambar berurutan. Dibilang soal nomor 1 si keledai. Soal keledai, singa. Soal nomor 3 kucing. Nah, polanya nanti dari sini kemari, kan garis, ya kan? Garis lurus. Iya, dari sini kemari. Ya, kan? Baru ke bawah. Berarti otomatis ini kemari polanya. Terus mengikuti pola kemarin. Terus mengikuti pola. Bukan dibalik yang tadi di atas ya? Kan. Iya. Pattern recognition. Ya, paham berarti. Berarti berbentuk Z terus ya dari. Ya, zigzag. Dia maksudnya biar nggak terganggu. Lagi asik makan. Oke, siap Bu Rami. Oke. Ada berarti lagi yang mau kucing ke anjing dulu Bu ya? Jadi dilihat pola Bapak Ibu, benar-benar Bapak Ibu harus mempelajari pola ini gitu. Jadi kayak saya bilang, pelajari aja dulu masalah cukup waktu atau enggak apa-apa. Itu nanti. Yang penting Bapak Ibu kuasai ini. Kalau udah kuasai udah mantap itu berarti. Saya pikir polanya segitiga dibalik Bu. Dari gajah ke khusus. Iya Pak, gimana tuh kalau seandainya ada pendapat yang berbeda dan masuk akal juga gitu. Oh iya, boleh Lia, gimana Lia? Ya jadi kayak kemarin itu kan Bu, pendapat dari anggota itu kan ada yang berbeda. Di mana mereka mengurutkan angka, lalu
Lalu mereka membuat pola sendiri dan pola itu masuk akal juga gitu, Bu. Iya, oke. Artinya apa? Kan kita belajar tentang pola, kemudian tentang abstraksi, tentang apa lagi? Satu lagi pattern recognition ya. Decomposition. Decomposition. Ini terbentuk secara tidak langsung memaksa kita untuk melihat ada nggak pola yang terbentuk. Secara tidak langsung melihat ada nggak abstraksi kita di sini. Kan ada abstraksi, bagaimana pemahaman kita, critical thinking kita juga diuji di sini. Nah, masalah ada perbedaan pendapat nggak masalah Bapak Ibu. Itu itulah sebagai tantangan kita. Dan ini kenapa saya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya ada persiapan jawaban di lapangan nantinya. Iya, iya. Kami para instruktur nasional menghadapi para FASPROP yang luar biasa kritis, kreatif, dan kita nggak tahu kalau para FASPROP nanti akan menghadapi para FASDA yang juga lebih luar biasa. Kritis, wah luar biasa. Jadi inilah yang kami sampaikan. Semoga membantu Bapak Ibu nanti menyampaikan materi di lapangan di FASDA nanti. Begitu ya Pak Ridho ya Bu Elita ya. Masuk Bu Rahmi. Silahkan Bapak. Ya Pak Tholib. Ya, menanyakan kapan memunculkan LK ini ketika menerangkan tentang apa LK ini. Burani ke atas lagi, Burani. Burani ke atas lagi. Oh, boleh. Tunggu saya jawab dulu pertanyaan Pak Tholib ya Bu Elita. Ya, setelah setelah menjawab soal Kiai Haji Hashim Asy'ari tadi Pak Tholib. Kan itu memang udah mau sampai refleksi, itu udah penguatan. Ya, sebelum refleksi dah. Iya, injih Pak. Gimana Bu Elita, silakan. Iya, ke atas sedikit. Oh, udah ya, itu polanya ya. Nah, ini pola yang saya temukan dan terbentuk begini, Ibu. Mungkin Ibu punya pola lain yang terbentuk pada saat pelatihan, Bu? Kemarin ada segitiga ya, Bu? Ada ini di bawah, Bu. Maksudnya yang pertama dari keledai ke singa, singa ke apa? Itu juga segitiga. Kemudian masuk ke apa namanya gajah ke monyet ke gajah ke anjing, anjing ke monyet ya. Bisa ya? Polanya gitu juga boleh ya? Jadi kayaknya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi betul keledai, singa kucing tidak ke keledai lagi. Kan bukan ke keledai ya? Langsung ke anjing ya? Iya, langsung ke anjing. Karena ini hanya urutan kan 1, 2 gitu. Keledai, singa kucing anjing. Jadi tidak kucing ke keledai lagi. Jadi tidak segitiga. Hanya zat kita. Iya, berarti polanya tidak naik lagi ya? Betul. Hanya satu-satu. Tidak kayaknya ya. Itu Bu Irami. Izin Pak. Iya. Mau nanyakan. Silakan. Izin Pak. Untuk polanya itu kan tidak terkait dengan pola yang akan datang. Sementara yang akan datang itu pola seterusnya itu berbentuk segitiga gitu kan. Nah, apakah terjadi kontradiksi nanti ketika kita menjelaskan pola zigzag ini gitu, Pak? Oke. Ini siapa? Saya yang jawab atau Pak Ridho? Ini Pak Idris ini. Iya, Pak Idris. Olimpiade nasional. Jadi saya harus berhati-hati nih sama Pak Idris. makanya tadi saya bilang di bawah itu kan polanya segitiga. Apa di atas itu polanya nggak segitiga gitu ya? Benar. Ya, baik. Nah, ini jadi kan jadi gini, katalog tambahan. Nah, ini kan judulnya aja di sini katalog hewan. Nah, ini artinya khusus untuk ini memiliki pola yang berbeda. Tetapi untuk katalog tambahan ada satu item yang sama, yaitu apa namanya? Itemnya adalah item bagian ponsel nanas, item warna, item bagian. Nah, itu mereka. Kemudian di soal juga tampak jelas Bapak Ibu. Di sini pola katalog hewan adalah saya memilih. Sedangkan ini memang satu item dan menambahkan lalu, dan menambahkan lalu, dan menambahkan lalu. Artinya apa? Dia memiliki pola tersendiri berbeda dengan yang ini Bapak Ibu. Pola ini. Itu menurut pemahaman saya, Bapak Ibu boleh berdiskusi gimana, karena seperti saya bilang, seperti Bu Elita dan Pak Ridho mungkin kemarin nggak sempat, tapi usahakan kita punya pegangan untuk menguasai ini Bapak Ibu. Nanti
Atau mungkin Pak Idris punya pendapat lain, silakan. Halo Pak Idris. Halo Ibu Rami. Ya. Setelah saya pikir-pikir saya setuju karena di situ ada peran utama dan ada peran tambahan. Jadi memang tidak mesti tersama dengan peran tambahannya. Setelah saya pikir-pikir saya setuju Bu Rami dengan yang pertama tadi. Karena ada tadi peran iya, karena ada tadi peran tambahan, ada peran utamanya. Saya di situ tadi mikir. Nah, terima kasih Bu Rami. Sama-sama Pak Idris, sukses. Bu Rahmi jangan hati-hati Bu Rahmi, nggak apa-apa Pak Idrisnya. Saya kok sama Pak Idris hati-hati. Baik Bapak Ibu. Tarik ke bawah lagi Bu Rami biar tak screenshot. Oh alah. Atau aduh. Kirim saja bisa tidak Bu? Enggak kan biar coret-coretannya aja. Ya maksudnya apa-apa. Bisa coret, bisa ke atas aja. Oke. Ke atas aja. Iya, ke bawah. Oke, sebentar Bapak Ibu, sebentar. Saya coba. Nanti screenshotnya dikirim Bu ya. Ya, atau saya kirim. Bu, saya kirim LKS sudah saya coret-coret ini ya Bapak Ibu. Jangan bersih, yang coretin aja Bu. Apa-apa nanti. Di lapangan nanti memahaminya itu. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena waktu Indonesia Timur sudah menunjukkan pukul berapa? 10 ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Setengah 10 betul. Boleh tanya di luar itu. 10 berarti Timur udah jam 12. Oh, Irian Jaya itu. Tidak ada Irian Jaya. Ibu Rahmi. Saya tanya, Bu. Ibu Lia dulu, Pak Fadlia, sabar. Oke. Bu Lia, silakan. Jadi ini Bu, saya mau nanya. Saya itu sampai sekarang masih kelabakan gitu ya Bu ya, mencocokkan, menyusun angka-angkanya. Saya tuh sempat terpikir kayak gini gitu kan. Apakah ini tidak sebaiknya diawali dengan menyusun pola dasarnya itu kan kayak menyusun kata gitu kan. Saya memilih di sini misalkan saya memilih hewan dan menambahkan item, lalu warna, lalu bagian gitu. Nah, nanti di bawah pas artinya itu saya harus menggambar item, warna di bagian hewan kan. Nah, saya masih sampai sekarang itu masih mikir itu suatu hal yang penting. Nah, itu bagaimana menurut Ibu Rahmi? Nah, ya. Dan juga Bapak yang lain. Oke, Pak Ridho dulu, udah senyum. Coba Pak Ridho dulu. Kalau saya bisa pola seperti itu juga boleh. Artinya kita kasih kata kuncinya dulu mungkin ya. Jadi itu kuncinya begitu. Polanya seperti tadi, jadi hewan, kemudian apa tadi? Buah, warna ya tadi ya. Gitu. Jadi, item dulu, Pak. Iya, item, okay. Jadi warna. Ya, kalau untuk mempermudah mungkin ya pemikiran Ibu ya. Ya, bisa. Iya, maksud saya itu tuh apakah karena faktor saya belum terbiasa ngerjain soal ini atau memang boleh nggak saya tambahkan algoritma pertamanya? Memang begitu. Cara pikir dasar. Seperti tadi membuat mie tadi, jadi bagaimana kita membuat langkah-langkahnya. Gitu. Monggo, bisa itu Bu, saya pikir. Sebenarnya kan untuk mempermudah, seperti latihan non rutin. Jadi kita sebagai nantinya narasumber boleh aja mempelajari itu. Jadi ketika kita lemparkan kepada peserta dan pesertanya udah mulai udah mulai sulit, itu nanti boleh kita bantu dengan bantuan algoritma tadi. Jadi peserta dulu lah. Boleh. Jadi membuka wawasan mereka boleh ya. Baik Pak Fadli, silakan Pak Fadli, apa yang mau ditanyakan? Saya kembali ke pembagian hadiah tadi, Bu. Kan terakhir pembagian penutupannya kan jam 2. Oh, kepala desa Pak ya? Kepala desa Bu, kepala desa buka. Iya, terakhirnya kan jam 2. Dikurangi 10 menit untuk penutupan berarti jam 1.50. Dikurangi pembagian hadiahnya 35 menit berarti jam 1.15 menit. Benar. Kalau jam 1.15 menit, seperti Ibu dari Riau kemarin kan bisa mengurutkan susunan acara itu pas dua-duanya maksudnya. Oh, itu siapa teman Bu Lia? Siapa? Bu apa? Bu Rara. Oh iya Bu Rara. Ya, Bu Diani Rara. Fitra. Nanti boleh pakai. Dan kalau mau jawaban terstruktur seperti Bu Rara boleh, tapi di slide itu juga kita udah ada jawabannya di note-nya, boleh dicek juga nanti.
Pak Fadli bisa urutkan dari jam-jam tersebut, gitu Pak Fadli. Nanti kalau nggak bisa juga kita coba diskusi boleh sama saya nanti di WA boleh. Berarti kita pilih jam 13.15 menit jawabannya Ibu. Iya, tapi tadi 13.15 atau kalau ada yang menjawab di 13.35 juga tidak salah sebenarnya. Tetapi kalau mengurutkan seperti jawaban yang dari pengembang itu di 13.15. Bu Rehmi, gimana Bu Lia? Atau kita jadikan soalnya itu waktu tercepat dia bisa melakukan itu, boleh nggak Bu? Kan tadi ada 13.15, ada 13.35 gitu kan. Jadi pilihannya tuh jawaban itu pasti satu gitu. Nah. Gimana menurut Ibu? Gimana Bu Elita, Pak Ridho nggak? Iya, satu aja Bu. Kalau Iya. ada dua kemungkinan nanti Kemarin apa ya namanya kebetulan dengan Bu Nyimas yang buat soal. Bu Nyimas juga sebetulnya apa ya yang buat soal itu sebetulnya di soal itu memang apa ya namanya Pak Lurah itu kan tidak mungkin begitu masuk dia naik podium langsung menerima acaranya langsung pemberian hadiah. Dia kan biasa juga kan ada kalanya mukadimah. Kemudian karena rentang waktu yang di kemarin rentang waktunya jadi dia menurut Bu Nyimas itu betul tadi yang kemarin yang mengatakan Pak Lurah, kalau yang ditanyakan Pak Lurah naik ke podium, betul 13.15. Tapi pertanyaan di atas kan kapan Pak Lurah memberikan hadiah? Apakah begitu masuk ke podium 13.15 langsung menyerahkan hadiah? Atau sampai, karena rentang Pak Lurah sedang ngomong, berbicara itu dari 13.15 sampai 50. Ya. Biasanya juga pemberian hadiah barangkali Pak Lurah kan otomatis begitu masuk tidak langsung. Oh ya ini saya langsung berikan hadiah kan enggak. Biasanya kan ada bicara dulu Pak. Bicara dulu. Kemudian bicara dulu. Oh ya ini nanti langsung pemberian hadiahnya. Jadi memang menurut Bu Nyimas itu kemarin sebetulnya soal itu dibuat itu menggunakan rentang. Sebenarnya ada kunci jawabannya sih, saya punya kunci jawabannya. Nanti tak share ujah kunci jawabannya yang dari Bu Nyimas. Apa namanya? Kenapa kok ada ternyata jawabannya tidak 13.15 tapi ada rentang 13.15 sampai 13.50. Nanti saya berikan apa ya? Kunci jawabannya yang khusus yang untuk nomor ini. Itu ya. Boleh Bu, boleh nanti di-share di grup aja Bu. Ya kebetulan ini saya pakai HP jadi nggak bisa langsung ke slide-nya. Harusnya kalau memang ini kan ada pas kebetulan kemarin diberikan. Makanya memang kemarin ada saat terakhir di Pasprov Jakarta itu, Bu, bagaimana kalau memang itu merupakan apa namanya, pertanyaannya itu adalah pemberian hadiah, bukan Pak Lurah naiknya ke panggung, itu apa namanya diberikan perbedaan kalau memang mau jawabannya satu. Maka di nomor D itu bukan 13.15 tapi 13.55. Jadi untuk pemberian hadiahnya itu ada di C 13.35 setelah Pak Lurah sedikit memberikan istilahnya sambutan. Apa namanya? Mukadimah apa namanya? Omong dulu gitulah. Ya. Jadi kan begitu naik panggung kan tidak mungkin pemberian hadiah, otomatis kan pembawa acara bilang Pak Lurah silakan pembicara untuk naik panggung. Itu 15.15 betul, 13.15 betul. Nah, saat pemberian hadiahnya kan mungkin di rentang waktu sampai 13.50. Itu nanti ada rentangnya, nanti saya berikan, ada kuncinya sebetulnya. Kemarin dikasih sama Bu Nyimas. Ini Ibu nanti barangkali ada pertanyaan. Tapi kemarin kan dari kemarin kita sudah ke Pasprov itu kan pembekalannya kalau saya memang kebetulan sudah tak perbaiki. Di D itu 13.55. Jadi jawabannya itu 13.35 itu pemberian hadiahnya. Tapi karena kemarin ada yang itu memang kompleks. Nah, kalau kompleks kan jawabannya berarti lebih dari satu. Ya, berarti kalau jawabannya mereka itu D juga betul,
kemudian C juga betul itu. Ya, nanti saya tak share dulu ke apa namanya, ke Bu Rahmi bisa ya nanti ya Bu Rahmi. Coba tak share ke Bu Rahmi apa namanya. Ya. Saya malah itu yang saya setuju dengan, karena ini pilihan ganda kompleks. Iya. Ini salah satu contoh soal pilihan ganda kompleks gitu. Ini tidak usah membahas soal, atau jawaban. Mungkin itu Bu Rahmi. Iya. Baik Bapak Ibu. Sudah malam. Bisa diterima, mudah-mudahan Bapak ada yang masih mengganjal sedikit, Bu. Oh iya, baik. Masih ada yang diganjal-ganjal. Nanti Pak Fadli tak berikan kunci jawabannya ya, biar nggak ganjel. Pak Tolib ini, Pak Tolib. Itu Pak Tolib, Bu El. Ya. Tolib ini. Ini saya lihat peserta saya yang dari Jawa Timur, ini beberapa ada yang sudah ikut pelatihan Bebras. Dan nanti khawatirnya ada yang bertanya, apa hubungannya Siti ini dengan Bebras? Itu pertanyaan pertama yang masih mengganjal. Pertanyaan yang kedua, mungkin yang terakhir, moga-moga nggak terlalu malam. Pertanyaan yang berikutnya, ya Gani kalau ada yang kritis ya, tentang Siti computational thinking ini di kurikulum kita, di K13 ini, dia posisinya di mana? Dia sudah masuk di kurikulum ini, apa dia masih wacana yang mau diterapkan di yang akan datang, atau gimana? Hubungan Siti di kurikulum yang ada sekarang, itu yang masih dalam pemikiran kami. Mungkin ada pencerahan dari Bu Rahmi atau yang lain. Baik. Apa tadi saya Bebras. Ada kali saya memang baru dengar, mohon maaf Bapak Ibu, saya memang baru dengar, mungkin bisa dibantu Bu Elita atau Pak Rido, memang saya baru dengar. Pak Talib ya, terima kasih. Memang ini sedang gencar-gencarnya Bu di Jawa Timur ini. Kemarin waktu kita sedang TOT FAS Prof, itu di Jawa Timur sedang gencarnya beberapa perguruan tinggi oleh Bebras. Bebras itu itu kayak di sana sedang menggodok guru-guru untuk mengenalkan Siti ini. Ya, di madrasah saya ada 10 guru yang ikut itu. Itu di bawah ada UNESA, kemudian wilayah barat, ada wilayah tengah, wilayah timur. Memang ya hubungannya ya artinya mungkin Siti itu di dalam Bebras begitu. Artinya soal-soal di Bebras itu kan sangat hot sekali. Begitu ya, itu Pak Talib. Nah, kemudian kalau masalah kurikulum kayaknya masih wacana nih, artinya belum masuk. Makanya dikenalkan ini dulu, kemudian nanti di kurikulumnya akan digodok. Kalau kita kan nggak bisa, artinya kurikulumnya harus pemangku jabatan gitu ya, artinya pemangku kebijakan gitu ya. Kita mau mengenalkan ke guru-guru, kemudian nanti mungkin ke depan oleh Departemen Agama akan dimasukkan ke kurikulum begitu. Ini dikenalkan dulu mungkin begitu. Itu mungkin jawaban yang kurang puas dari saya. Jadi Siti ada di dalam Bebras gitu ya. Sangat erat hubungannya. Gitu hubungannya. Ya. Iya. Asalnya memang kemarin juga saya dengar itu dari Bu Linda itu, wah itu kayaknya di Gebras itu apa namanya yang di Jawa Timur itu memang sudah mengacu ke Siti, Pak. Sudah mengacu ke Siti. Artinya kan di sini kita sedang memberikan Siti, ternyata Gebras sudah masuk ke soal-soal Sitinya gitu. Jadi kita ya maksudnya juga kita juga sebentar lagi kan ada AKMI ya Pak. Kalau di SD itu kalau di tingkat itu kan kalau tingkat di Dikbud itu kan AKM. Kemudian juga kita juga ada ANBK, kemudian itu berarti soal-soalnya juga dibuat seperti ada Sitinya gitu, ada urut-urutannya menggunakan abstrak, kemudian menggunakan juga dekomposisi, kemudian juga menggunakan pola. Nah, itu memang kita sedang mencoba untuk guru-guru supaya bisa berpikir secara Siti gitu aja, Pak. Gitu. Yang bisa tambahkan. Tadi kan di PowerPoint saya kan ada
Ada tujuannya itu mengenalkan. Jadi kita baru memperkenalkan ini Pak Taufik. Iya, Mengenalkan Siti ke guru-guru. Belum memperkenalkan ini. Sudah kenal? Sudah gitu. Berarti wacana ya, masih wacana ini. Ini wacana ini, betul. Tapi wacana kayaknya betul-betul ini akan diterapkan. Iya, iya. Karena itu masa berpikir. Andi. Monggo. Ini ada yang lain? Bu Rami, monggo. Mungkin. Oke, udah ada, udah jelas ya Pak Taib. Saya nggak fokus tadi. Gimana Pak Taib? Ya, alhamdulillah. Kita mau menyelesaikannya tidak akan ada habisnya. Udah tak kirim ya Bu Rami, udah tak kirim di grup ya, di grup untuk jawaban yang tadi yang Bapak Ibu, karena waktu udah menunjukkan 8.52, kami instruktur nasional zona 1, 2, 3 mohon izin, mohon pamit. Kami doakan semoga Bapak Ibu insya Allah tidak seperti memandikan gajah. Amin, amin. Sampai di fasdanya insya Allah amanah. Saya selalu mengulang sama semua fasprok manapun. Ingat kita hutang sama World Bank, yang bayar adalah anak cucu kita. Jadi tanggung jawabnya sama kita Bapak Ibu. Jadi harus apa yang disampaikan selamat sampai tujuan akhirnya ya Bapak Ibu ya. Insya Allah lancar. Kalau di Jawa Timur ada Bu Wit nanti Bu. Bu Wit ada di Jawa Timur. Aman, ada Bu Wit. Semua aman insya Allah. Enggak, kemarin dikiranya Bu Wit itu ke Jawa Tengah loh Pak Ridho. Aku udah senang banget. Aku sudah senang banget. Wah, aku sudah senang banget. Ternyata setelah lihat SK-nya Bu Wit. Anda itu. Kalau masalah bisa. Saya mengundurkan diri memang untuk yang ini karena udah nggak sanggup Pak Ridho, Bu Elita, makanya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sekali lagi kami doakan sukses insya Allah. Amin. Maaf selama 2 jam ini ada kurang lebih yang kami sampaikan, tapi insya Allah kami siap Bapak Ibu tanya ketika akan terjun nantinya untuk computational thinking atau hal-hal yang terkait dengan materi kami sebelumnya. Baik, kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon doa ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses selalu untuk semuanya. Amin.